Shalom adik-adik. Halo. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua kakak-kakak? Luar biasa, Sehat, baik, luar biasa. sehat. Sehat ya. Kemarin Kakak Sari gimana? Kak Sari, puji Tuhan sehat. Kemarin yang kita syuting hanya berdua doang ya Kak Melda ya. Kak Evi nggak ada nih. Iya. Sekarang Oh iya, nggak Evi bisa sudah bergabung datang kembali. kemarin berhalangan. Iya. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah minggu hari ini, kita mau apa nih? Apa namanya? Saat teduh sebentar Saat adik-adik ya. teduh. Kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Amin. Amin. Oke, sebelum kita ibadah, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Judulnya Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Oke, kita lihat lagunya berikutnya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Oke adik-adik, lagunya enak ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan kita hari ini, kita mau cerita apa sih di Horong Musa? Kita mau doa pembuka. Kak Evi boleh bantu pimpin doa ya. Oke. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Tuhan berikan pada kami. Pada hari ini Tuhan, hari Minggu, Tuhan sertai kami selalu. Hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan hati pikiran tenaga yang baru Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Horong Musa. Bapak yang baik, berkati kami semua, Kak Sari, Kak Melda, Kak Evi, juga seluruh adik-adik Horong Musa, untuk kami hari ini boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan kami yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memahami firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sehati berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Evi. Sama-sama. Nah, adik-adik di rumah boleh siapin Alkitabnya ya. Kita buka dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo. Perjanjian baru. Nah, kok Kamelda yang jawab sih? Adik-adik masih jawab sih di rumah. Adik-adik udah jawab di rumah, iya. Bareng-bareng tadi. Iya. Oke, sudah dapat kakak? Sudah, Kak Sari. Kita baca bergantian ya. Kak Sari ayat 24, Kak Evi 25, Kak Melda 26, dan seterusnya. Oke? Ya. Oke, Kak.
Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, demikian perikop kita hari ini, adik-adik. Kalau kita mau lihat gitu ya, ini kejadiannya kapan sih? Kamelda bisa bantu nggak? Ini kejadiannya kapan sih peristiwa ini? Setelah Yesus disalibkan. Disalibkan dan setelah Tuhan Yesus Bangkit. bangkit. Jadi kalau kita baca perikop sebelumnya, jadi itu sudah sekitar, dibilang sih di ayat 19 ya, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi mungkin sudah selang beberapa hari lah setelah peristiwa Paskah gitu ya, Yesus bangkit. Jadi kejadiannya kalau kita baca di perikop sebelumnya, dibilangnya ketika para murid itu berkumpul di sebuah rumah gitu ya, rumah yang tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus datanglah di tengah-tengah mereka. Dibilangnya damai sejahtera bagi kamu, itulah di ayat 19. Disitulah Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Emang ada apa sih dengan tangan dan lambungnya ya? Kenapa sih Tuhan Yesus, lihat dong tangan, ada apa di situ kira-kira? Ada bekas tangan kita ini nggak ada bekas sih kalau tangan kita aman. Beda sama tangan Tuhan Yesus kan baru dipaku. Jadi mungkin untuk menunjukkan, lihat nih, aku beneran dipaku loh, lambungku beneran ditusuk loh, aku beneran meninggal dunia gitu maksudnya. Jadi pengen menunjukkan kalau itu bukan bohong-bohongan, tapi memang beneran. Jadi dia menunjukkan tuh, ini loh tanganku dan lambungku kepada murid-muridnya gitu. Tapi sayangnya adik-adik, di saat peristiwa itu, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu di rumah itu, Thomas nggak ada. Gitu. Thomas ini siapa nih? Ada yang mau mengingatkan Kak Sari nggak? Thomas nih siapa sih? Ayo siapa adik-adik? Ya? Dia adalah murid Tuhan Yesus. Ada yang jawab tuh Kak Sari, murid Tuhan Yesus. Betul, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah sayangnya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali itu, Thomas nggak ada tuh. Nggak ada. Gitu kan. Tapi murid-murid kan setelah peristiwa itu selesai lah, murid-murid datang ke Thomas. Terus dia bilang di ayat, masuklah kita ke ayat 25. Dia bilang, kami telah melihat Tuhan. Gitu. Kami telah melihat Tuhan Yesus. Si Thomas berkata apa sih? Bukannya dia malah happy gitu ya, wah guruku sudah bangkit, Tuhanku sudah bangkit. Tapi justru si Thomas meragukan adik-adik. Dia bilang di ayat 25, sebelum aku melihat paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas mau bilang, belum lihat, hoax sekali gitu ya. Kalau zaman sekarang ya kan banyak nih hoax yang beredar, dan belum lihat, belum percaya, paling bohong gitu. Thomas ternyata tidak percaya begitu. Nah, itu ternyata berlangsung berhari-hari. Kalau kita lihat di ayat 26, 8 hari kemudian. Jadi 8 hari setelah peristiwa tersebut, berkumpul lagi tuh murid-murid Tuhan Yesus di dalam rumah tersebut. Nah, kebetulan ada si Thomas. Thomas juga ada di tengah-tengah murid-murid itu, pintunya semua terkunci. Tiba-tiba, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Sapaannya masih sama tuh, damai sejahtera bagi kamu.
Kemudian Tuhan berkata kepada Thomas di ayat 27, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Di sini mungkin ke tangannya ya. Dan lihat tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Gitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat, kan di peristiwa 8 hari sebelumnya kan Tuhan Yesus nggak ada di lokasi itu ya. Tapi kenapa dia bisa tahu ya? Iya kan? Ketika 8 hari yang lalu, ketika Thomas tidak percaya itu kan Tuhan Yesus tidak ada. Tapi toh Tuhan tahu ya, maksudnya ya Tuhan memang ajaib lah, dia maha tahu gitu loh. Dia maha tahu. Walaupun dia Thomas nggak ngomong, tapi dia tahu gitu. Akhirnya Tuhan berkata begitu. Apa sih jawaban Thomas? Nah, di ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Tuhan Yesus bilang lagi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Tuhan Yesus menggarisbawahi itu. Gitu. Pada akhirnya Thomas percaya sih, gitu, setelah melihat. Gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari sih adik-adik dari nats kita hari ini? Yang pertama adalah soal percaya. Gitu. Terkadang kita mau ngelihat dulu buktinya, nggak percaya kalau nggak lihat, enggak gitu. Padahal udah dikasih tahu. Misalnya gini, yang paling sederhana ya, adik-adik saya nggak percaya bumi itu bulat. Padahal sebelumnya kita udah tahu kalau bumi itu bulat, kita udah dapat pengetahuan itu sejak kita kecil, bumi itu bulat, tapi kita belum pernah lihat bumi itu bulat, bohong kayaknya. Mirip kayak gitu, maksudnya walaupun tidak sudah diajari di sekolah gitu ya Kak, udah dikasih tahu sama ibu guru gitu kan, di pelajaran IPS biasanya ya. Ya, IPS, IPA ya. Iya. Bumi itu buat, tapi adik-adik nggak percaya. Nah ini ya mungkin mirip-mirip gitu, maksudnya adik-adik dari kecil sudah dikasih tahu, iya Tuhan Yesus itu baik loh, Tuhan Yesus itu pencipta kita. Tapi mungkin ada kalanya adik-adik, kayaknya enggak deh, buktinya mana Kak Sari, misalnya gitu. Buktinya nggak kelihatan gitu ya. Nggak kelihatan, nggak bisa ngelihat. Buktinya aku kalau masih aku nggak ngerti pelajaran, nilaiku tetap jelek, gitu ya. Nilaiku tetap jelek aja, nggak dikasih tahu jawabannya sama Tuhan Yesus, mana buktinya, bisa kayak gitu ya. Ya nggak begitu juga gitu kan. Jadi Tuhan Yesus tetap hadir walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita tetap bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus misalnya menolong kita, Tuhan Yesus ada di hati kita, ada damai sejahtera misalnya gitu. Jadi ayat ini kita mau diingatkan lagi untuk selalu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, menebus dosa-dosa kita, dan kita sebagai balasannya apa sih? Ya percaya gitu. Ada yang jadi tambahin kita harus ini ya Kak, harus mengimani ya, walaupun kita juga nggak melihat waktu Tuhan Yesus disalib waktu itu. Iya, ya kan, Kak? Itu kan kita udah lihat, ribuan tahun yang lalu ya. Tapi kita percaya melalui isi Alkitab ini, kita harus imani gitu ya Kak ya. Betul, karena semua sudah tertulis di sini ya. Gitu. Ya. Dan selain itu juga dalam kehidupan sehari-hari itu Tuhan Yesus itu nyata ada gitu. Terbukti misalkan kita bisa bangun pagi hari aja, itu adalah wujud dari keberadaan Tuhan. Berarti Tuhan membangunkan kita kembali, memberikan nafas kehidupan yang baru, jadi kita bisa melewati hari-hari berikutnya. Itu termasuk penyertaan Tuhan juga, kehadiran Tuhan, ya kan, walaupun kita nggak melihat secara langsung gitu. Yang Tuhan butuhkan adalah percaya dengan iman kita, kan gitu. Ya kakak-kakak ya. Betul gitu. sekali. Nah sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, gimana caranya untuk percaya sama Tuhan Yesus, bukan hanya karena ikutin, oh papa mama saya Kristen ikutin Tuhan Yesus ya saya ikut gitu kan. Tapi kita juga mengerti bahwa oh iya memang Tuhan Yesus itu ada, hidup saya diberkati, diberikan kesehatan, kalaupun sakit Tuhan sembuhkan, kan gitu ya. Jadi dari iman kita dari kecil itu kita sudah mengerti bahwa kita bukan karena ikut papa mama opung gitu kan, tapi memang kita mengimani, percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu sih ya kayaknya tambahannya Kak Sarita, Melda. Iya. Betul sekali.
Gitu ya. Yes. Jadi sekarang tugasnya ya, aktivitasnya ya. Aktivitasnya adalah kita nyanyi aja, nyanyi lagu yang tadi kita nyanyikan itu loh, Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan adik-adik menyanyikan lagu itu karena isi lagu ini mirip-mirip lah dengan apa yang kita bahas hari ini. Kita tentang tanda paku Tuhan Yesus, bahwa itu adalah bukti cinta Tuhan Yesus ke anak-anaknya gitu ya. Jadi adik-adik divideokan nyanyi lagu ini, adik-adik hafalkan dulu lagu teksnya ya, teksnya dihafalin, nanti divideokan sambil nyanyikan lagu ini, nanti dikirimkan ke Kasari aja ya, biar nggak pada bingung kirim kemana nih ya, nanti ada double lagi. Kirimnya ke Kasari aja. Tuh. Udah itu aja. Di video ini seluruh badan ya Kasari ya, lagi berdiri nyanyi lagunya. Boleh. Dengan semangat gitu ya. Pakai gaya juga adik-adik ya. Pakai gaya ya, gitu pakai gaya. Betul. Gitu. Oke. Jangan lama-lama kirim tugasnya adik-adik ya. Tugas hari Minggu hari nanti itu juga ya. Baru dikirimin nanti hari Jumat. Hari ini ya. Sampai malam aja ya kita tunggu ya. Hari ini ya. Dari pagi sampai malam. Karena itu betul. Itu biasanya kan tugas di kelas Horong Musa ya. Jadi kita harus kerjakan di hari itu juga. Ya. Gitu. Oke. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Udah ya, sekarang kita tutup dalam doa ya. Gitu. Oke, yuk. Kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang boleh Tuhan berikan. Tuhan juga yang memberikan kami hati yang percaya semakin dalam untuk mengimani Tuhan sebagai juru selamat kami, sebagai pelindung kami, sebagai penghibur kami. Tuhan Yesus, dalam masalah apapun, kami anak-anak di Horong Musa kiranya boleh tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan boleh percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dalam situasi apapun. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan dalam aktivitas sekolah kami. Kiranya Tuhan kami boleh tetap bersemangat mengikuti pelajaran. Kami juga boleh menjadi anak-anak yang baik di rumah, menjadi anak-anak yang bawa terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami, kiranya tidak menghalangi berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Gitu. Udah, kita mau sampai ketemu lagi. Jangan lupa kerjakan tugasnya adik-adik ya. Oke? Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah.